Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di awal pekan kita. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau menikmati makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman Tuhan dan kekuatan Allah Roh Kudus yang memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan kita pagi ini adalah Allah El Shaddai dalam kehidupan orang percaya. Kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan. Pertama dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Ya, menggunakan kata El Shaddai, "Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Filipi pasal 4:19 menuliskan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Bapak Ibu Saudara, nama El Shaddai yang berarti Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Mencukupi pertama kali diperkenalkan kepada Abram saat ia dan Sarai sudah tua dan mustahil memiliki anak. Di tengah ketidakmungkinan manusia, Allah memperkenalkan diri sebagai Yang Maha Kuasa. Bagi kita orang percaya, nama ini adalah fondasi yang kokoh untuk menghadapi setiap aspek kehidupan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita orang percaya pasti pernah menghadapi situasi yang terasa mustahil. Penyakit yang tidak tersembuhkan, masalah keuangan yang menumpuk, atau hubungan yang hancur. Dalam momen-momen ini kita cenderung melihat masalah dari sudut pandang manusia. Kita melihat batasan, bukan kemungkinan. Hubungan dengan kisah Abraham. Kisah Abraham adalah pengingat yang kuat. Allah tidak datang kepada Abraham saat ia masih muda dan penuh harapan, melainkan saat ia sudah tua, di mana semua harapan manusia telah sirna. Disitulah El Shaddai menyatakan dirinya. Ini mengajarkan kita bahwa bagi Allah tidak ada kata terlambat. Kuasanya tidak dibatasi oleh usia, keadaan, atau logika manusia. Bapak Ibu Saudara, kuasa El Shaddai bekerja saat kita mengakui kelemahan kita. Jika kita menghadapi situasi yang terasa mustahil, hendaknya kita jangan terfokus pada beberapa atau seberapa besar masalah kita. Sebaliknya, pandanglah kepada Allah El Shaddai yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan yang tidak dapat kita lakukan. Berdoalah dengan keyakinan penuh kepada Tuhan Allah El Shaddai, bukan dengan keraguan, sebab baginya tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, makna kedua dari Allah El Shaddai adalah Allah yang Maha Mencukupi. Ini bukan hanya tentang kecukupan materi, tetapi juga kecukupan emosional, spiritual, kebutuhan rohani, dan fisik. Banyak orang percaya merasa kekurangan
entah itu damai sejahtera, sukacita, atau kekuatan untuk menghadapi persoalan dalam kehidupan. Mari kita melihat hubungan dengan Filipi 4 ayat 19. Paulus menulis, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Janji ini datang dari pemahaman bahwa Allah yang kita layani adalah El Shaddai, sumber dari segala sesuatu. Dia tahu setiap kebutuhan kita, bahkan yang tidak kita sadari. Dia menyediakan damai sejahtera saat hati kita gelisah, hikmat saat kita dalam kebingungan, dan kekuatan saat kita lemah. Bapak Ibu Saudara, mari kita berhenti mencari kepuasan dari hal-hal duniawi, uang, popularitas, atau pujian dari orang lain tidak akan pernah benar-benar mengisi kekosongan dalam hati kita. Satu-satunya yang bisa adalah Allah El Shaddai. Ketika kita berasa kekurangan, baik secara emosional atau spiritual, datanglah kepadanya dalam doa. Dia adalah sumber yang tidak pernah kering, dan dia akan memenuhi setiap keperluan kita. Hidup sebagai orang percaya tidaklah mudah. Kita akan dihadapkan pada tantangan dan perasaan, kekurangan, dan sebagainya. Namun kita memiliki dasar iman yang kuat, yaitu Allah El Shaddai. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup mengubah kemustahilan menjadi mukjizat. Dan dia adalah Allah yang Maha mencukupi, yang akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita hidup di hadapannya dengan tidak bercela, menaruh kepercayaan penuh padanya, dan menyaksikan bagaimana Allah El Shaddai menyatakan kuasa dan kecukupannya dalam setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menaruh kepercayaan penuh pada Allah El Shaddai saat kita berada dalam situasi yang paling sulit? Tetaplah pandang dia, mempercayakan hidup kita kepadanya. Dia Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang selalu menyertai kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.
Kami menikmati firman-Mu Tuhan pagi ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat dan memberkati setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.